Cek tes satu cek. Bisa kita mulai? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, para tulabul ilmi rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di majlis yang mulia ini di masjid fi bait min buyutir rahman. Semoga apa yang akan kita dapati nanti dapat lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita menjadi orang yang lebih menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun posisi kita dalam dunia ini, Allah sebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Oleh karena itu kita sangat membutuhkan ilmu yang dengan ilmu itu kita mengetahui bagaimana cara menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar seluruh aktivitas dunia kita itu menjadi ataupun memiliki nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati wa akhwat azallahu wa iyyakum. Di depan kita ada buku dalam bahasa Indonesianya 15 nasihat mulia ulama salaf kepada pemuda, di mana judul aslinya min wasaya salaf lisyabab. Di antara wasiat-wasiat salaf kepada para pemuda yang ditulis oleh Syekh Al-Fadil Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah. Ikhwan rahimanallah wa iyyakum. Kalau kita lihat yang namanya wasaya jamak daripada wasiyah. Yang kalau kita lihat di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menyebutkan kalimat ini, seperti Allah Subhanahu wa ta'ala firman wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, Al-Ankabut ayat 8, dan kami wasiatkan kepada manusia agar mereka berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Makna wassaynal insan di sini ai amarna alzamna, kami perintahkan dan kami suruh mereka untuk berbakti kepada kedua orang tua. Demikian juga disebutkan dalam surat Nisa ayat 141. Allah Subhanahu wa ta'ala firman wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah. Sesungguhnya kami telah wasiatkan kepada orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka sebelum kamu, yaitu isi wasiatnya wa iyyakum anittaqullah, dan juga wasiat ini kami berikan kepada kalian. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kami berikan wasiat ini
kepada umat-umat yang telah kami beri buku kitab sebelum kalian, dan wasiat ini juga kami tujukan kepada kalian. Apa wasiatnya? Anittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara beberapa ayat yang menyebutkan kalimat wasiat. Ikhwah, kalau kita lihat secara bahasa, ya, al-wasiyah lughatan yaitu talabu fi'li syai' ba'da mautil mauta. Ba'dal mauti al-mauta, yaitu meminta untuk melakukan sesuatu setelah si orang yang meminta ini meninggal dunia. Meminta sesuatu agar dilakukan setelah orang yang meminta itu meninggal dunia. Misalnya si A sebelum meninggal mengatakan, kalau saya meninggal tolong jual rumah saya yang di sana, misalnya. Itu namanya wasiat. Permintaan suatu tapi dilakukan setelah orang yang meminta itu meninggal dunia, itu dikatakan wasiat. Itu wasiat dari sisi makna lughawi. Adapun istilahi disebutkan oleh para ulama ada dua makna. Yang pertama, ahadu khas mudhafun ila ma ba'dal maut, yaitu adanya perjanjian khusus yang dikaitkan pelaksanaannya setelah seorang itu meninggal. Apakah itu perjanjian itu terkait dengan harta atau perbuatan? Misalnya perbuatan ini nanti kalau seandainya ayah tidak sampai waktunya untuk melakukan ibadah umroh atau haji, diwasiatkan supaya dibadal umrohkan. Itu dia, ya. Kalau seandainya tahun depan ibu atau ayah tidak sampai usia untuk berkorban, maka tolong pada anak-anak untuk menyembelihkan korban untuk ayah. Itu wasiat dan itu dibolehkan. Ya, wasiat berkorban untuk kedua orang tua, wasiat berkorban untuk kedua orang tua dikarenakan mereka telah berwasiat, itu dibolehkan. Demikian ikhwah. Yang menjadi khilafiyah adalah tidak ada wasiat kemudian kita sendiri yang berinisiatif untuk menyembelih. Bahkan ada yang menyebutkan bid'ah. Ikhwah rahimanallahu wa ikum. Itu makna pertama yang disebut dengan wasiat, yaitu di mana adanya perjanjian sesuatu yang dilakukan setelah seorang yang berjanji itu meninggal dunia. Atau bisa juga mayaqa'u bihil jazm anil manhiyat wal hithu 'alal ma'murat, yaitu apa yang dicela dari perbuatan yang terlarang dan memberikan spirit kepada perbuatan yang diperintahkan. Itu juga bisa dikatakan wasiat. Makanya ikhwah, kalau yang pertama tadi maknanya yaitu terkait dengan kematian, kalau kita lihat Allah mengatakan, "Wawasainal insana biwalidayhi ihsana." Kami wasiatkan manusia agar berbuat baik kepada manusia. Apakah yang berwasiat sudah meninggal dunia? Gimana sih? Allah berfirman, kami wasiatkan kepada manusia agar mereka berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Yang berwasiat ini sudah meninggal dunia. Emang siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini makna yang kedua. Artinya adanya perintah, ya, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Jadi secara istilah dia memiliki dua makna. Yang pertama yaitu adanya perjanjian atau permintaan untuk melakukan sesuatu setelah dia meninggal dunia. Oleh karena itu ikhwah rahimallahu wa iyyakum, boleh seseorang itu berwasiat, kalau saya meninggal nanti maka tanah saya di sana itu untuk si fulan. Boleh. Dengan catatan bukan untuk si ahli waris. La wasiyata li ahli waris. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Selama yang diwasiatkan untuk ahli waris maka tidak dibolehkan. Ahli waris itu seperti istri, anak, dan seterusnya. Maka nggak boleh seorang itu berwasiat, rumah kalau saya meninggal nanti rumah ini untuk istri saya yang pertama, nggak boleh. Ya, kalau mau dihibahkan silahkan. Tapi kalau mau pemberian setelah meninggal dunia itu wasiat, nggak dibolehkan. Mengapa demikian?
Karena yang namanya ahli waris, jatah-jatahnya itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hak kita untuk memberikannya. Makanya ikhwah, wasiat hanya untuk selain daripada ahli waris. Begitupun tidak boleh lebih daripada sepertiga. Al-thuluthul katsir, sepertiga itu pun banyak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna daripada wasiat. Jadi ikhwah, itu makna wasiat. Kemudian min wasaya as-salaf, di antara wasiat-wasiat orang-orang salaf. Siapa yang dikatakan salaf, ikhwah? Salaf secara bahasa diartikan yadullu ala ma taqaddama wa sabaqa, yang menunjukkan sesuatu yang sudah terdahulu. Itu dikatakan salaf. Ayah kita sudah meninggal dunia, salaf. Kakek kita sudah meninggal dunia, itu dikatakan salafnya kita. Pokoknya sesuatu yang telah mendahului kita itu disebut salafnya kita. Tapi apakah salaf-salaf itu yang dimaksud? Tentu bukan itu, ya. Salaf yang kita maksud, yang dimaksud dalam judul buku ini, yaitu kullu man iktada wa yuqtana atharu fid din. Siapa saja yang diikuti, yang bisa dijadikan sebagai ikutan, sebagai suri tauladan terkait dengan agama Islam. Makanya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, salaf di sini itu yang terutama adalah para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Oleh karena itu, manhajus salaf, dasar mereka mengikuti Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu ala fahmi salafil ummah atau ala fahmi salafus soleh, berdasarkan pemahaman salafus soleh, salaf yang soleh. Sebab kalau sekedar salaf saja, ikhwah, Abu Jahal salaf kan? Salaf. Ja'ad bin Dirham salaf. Abdullah bin Ubay bin Salul salaf. Salafnya kita. Kenapa? Dia lebih mendahului kita, tapi itu yang enggak soleh. Kita inginnya mengikuti salafu soleh, salafun soleh. Siapa? Dia adalah generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku. Summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Kemudian yang setelah mereka, kemudian yang setelah mereka. Itulah para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, dan ini yang mendapat rekomendasi penuh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Dan orang-orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin ansar dan yang mengikuti mereka, radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, wa radu an, dan mereka juga ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah, direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi muhajirin ansor, enggak mungkin. Karena generasi muhajirin ansor sudah terputus. Yang dikatakan muhajirin adalah mereka yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang dikatakan orang ansor adalah yang membantu orang-orang muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Terus bagaimana cara kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Untuk menjadi muhajirin enggak memungkinkan lagi, untuk menjadi ansor enggak memungkinkan lagi. Tetapi ingat, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Oleh karena itu, kalau kita tidak bisa muhajirin, menjadi kalangan muhajirin, kita tidak bisa menjadi kalangan ansor, tapi kita bisa mengikuti mereka dengan kebaikan, agar kita juga mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah meridhoi mereka. Ma'asyiral muslimin, a'azinallahu wa iyyakum. Itulah salaf. Ya, itulah salaf. Demikian juga kurun abad berikutnya, dia adalah abad tabi'in, yang juga yang soleh. Tidak semua yang hidup di zaman tabi'in itu lantas dia menjadi salafus soleh. Dia yang soleh. Demikian juga abad yang ketiganya. Demikian ikhwah, azinallahu wa iyyakum. Dan juga termasuk seluruh para ulama-ulama yang mengikuti manhaj salafus saleh, maka termasuklah dalam judul ini
min wasaya as-salaf. Kemudian apa lanjutannya? Lisyabab, untuk pemuda. Ada yang tua nggak di sini? Apa yang tua-tua kita suruh keluar? Jangan, kasihan. Demikian. Ikhwah, siapa sebenarnya yang dikatakan syabab? Siapa yang dikatakan syabab? Yang dikatakan pemuda itu siapa, ikhwah? Azinallahu wa iyyakum. Ikhwah, asy-syabab huwa man fi 17 ila 51. Mereka yang usianya dari 17 sampai 51. Ada juga yang menyebutkan dari mulai balik sampai yang 40. Saya pilih pendapat yang pertama supaya saya masuk ke situ. Kalau saya pilih pendapat kedua, saya jadi gak syabab jadinya, gak jadi pemuda, termasuk wong tua jadinya. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Berarti ikhwah azani Allah wa iyyakum, wasiat ini khusus untuk para anak-anak muda. Dan kalau bisa saya katakan, dan juga untuk orang-orang tua yang semangatnya seperti semangat anak muda. Gitu. Karena bagaimanapun ikhwah, ada anak muda yang semangatnya itu seperti orang tua. Letoy, lepoh, longo, lunglai. Demikian. Bawaannya mau meninggal aja. Ada yang begitu. Kan pernah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seorang pemuda. Ya Rasulullah, uqabbil wa ana shaim. Rasulullah, apakah boleh saya mencium sementara saya itu sedang puasa? Rasulullah katakan, la, nggak boleh. Tak lama kemudian datang seorang tua, syekh, faja syekh, faqala ya Rasulullah, uqabbil wa ana shaim. Rasulullah, boleh saya mencium istri saya? Istri ya, bukan istri tetangga, istri sendiri. Boleh saya mencium istri saya sementara saya sedang puasa? Kata Rasulullah, "Na'am, la." "Na'am, boleh, silakan." Fanadhara ba'duna 'ala ba'd. Para sahabat akhirnya lihat-lihatan, tengok-tengokan. Kalau orang Medan bilang tengok-tengokan. Cemana? Tadi nggak boleh, ini boleh. Antum tahu cemana? Kalimat cemana tahu? Bagaimana gitu ya? Bagaimana? Tadi nggak boleh, ini boleh. Lantas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, fa inna syekh amlakul irbi. Kalau orang tua itu lebih mampu mengendalikan dirinya. Beda halnya dengan anak muda. Sehingga ikhwah, berarti di sini kan adalah semangatnya. Apabila ada orang tua yang semakin tua semakin berminyak, ada kan? Ya. Semakin tua, tuanya tua keladi. Hukum orang tua seperti ini seperti anak muda. Kan ada orang tua yang begitu, ikhwah. Ada anak muda, ya seperti saya katakan tadi itu, semangatnya sudah seperti orang tua. Anak muda ini dihukumi seperti orang tua yang tadi. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi min wasaya as-salaf lisyabab, di antara wasiat para salaf untuk para pemuda. Baik, kita sudah bisa mempunyai frame gambaran ini apa yang dikatakan wasiat salaf dan untuk terkhusus untuk para pemuda. Demikian ikhwah untuk muqaddimah, semoga bisa difahami. Baik, kita persilahkan qori kita untuk membaca. Sengaja tidak dengan saya ini ada nuskhah Arabnya, tapi saya khawatir kalau kita baca Arabnya nggak sampai waktunya, nggak selesai. Ya, jadi silakan qori kita siapa? Baca terjemahannya. Berkata penulis Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr rahimahullah lahu wa liwalidayhi. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Semoga salawat dan salam Allah tetap tercurahkan kepada beliau, keluarga beliau, dan semua sahabat beliau. Amma ba'd. Tidak sama lagi bahwa masa muda adalah masa yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena ia adalah masa kuat kehidupan, masa kuat
kehidupan manusia. Karena ia adalah masa kuat dan giat, mudah bergerak, anggota tubuh kuat dan indera sehat. Sedangkan pada saat tua, kekuatan dan inderanya melemah. Oleh karena itu, Islam memberi perhatian khusus dan penjagaan penuh terhadap masa ini. Nas-nas hadir menegaskan tentang penting dan besarnya kedudukan masa ini. Nabi SAW. Sebentar. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang bagaimana marhalah, fase-fase kehidupan manusia. Allah menyebutkan, Allahul ladzi khalaqakum min du'fin. Allah yang menciptakan kalian dari lemah, sesuatu yang lemah. Artinya, ketika Allah menciptakan kita dan kita lahir dari ibu kita, kita dalam keadaan lemah. Kita tidak bisa berbuat apapun. Kita hanya bisa menangis, meminta bantuan kepada orang lain. Kita tidak bisa mengurusi diri kita sendiri. Orang yang mengurusi semua urusan kita, dari A sampai Z, kita diurusi oleh orang lain. Kenapa? Kita dalam keadaan lemah. Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian setelah dari lemah, Allah mengubah kita menjadi kuat. Ketika dia dari bayi, kemudian berubah menjadi seorang remaja, seorang pemuda, disitulah dia perkasa-perkasanya, muda-mudanya, disitulah dia memiliki kekuatan yang full semasa hidupnya. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaiba. Kemudian Allah jadikan setelah masa kuat tersebut menjadi lemah. Coba perhatikan, ketika di akhir usia manusia, dia persis seperti ketika dia pertama dilahirkan oleh ibunya. Dia tidak bisa ngapain, tidak bisa berbuat apapun, tidak bisa mengurusi dirinya sendiri karena dia sudah mayit. Kembali kepada asalnya semula menjadi sangat lemah. Mandi dimandikan, kafan berpakaian dipakaikan kain kafannya, salatnya pun disolatkan. Sampai seperti itu, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Tsumma ja'ala min ba'di quwwati dha'fa wa syaiba. Kemudian Allah ubah setelah kekuatan, dia punya kekuatan yang maksimal. Setelah itu Allah akan jadikan dia menjadi orang yang lemah. Semua kita akan menjalani itu semua. Oleh karena itu, ikhwah, wahai para pemuda, mumpung antum masih kuat, inilah wasiat yang sangat penting bagi kita. Kalau dia sudah tua, sudah lemah, asam urat, mata sudah kabur, kulit pada kendur, apalagi gigi pada gugur, sebentar lagi masuk kubur. Yang seperti ini, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, hanya tinggal seandainya saya dahulu bisa berdiri lama untuk sholat di saat lutut sudah gemetar. Seandainya saya bisa duduk dalam pengajian dengan lama. Sekarang udah gak bisa lagi. Sekarang kalau mau majlis taklim selalu cari dinding. Maksudnya enggak yang di sini, maksudnya tempat orang lain sana. Demikian, ya. Selalu cari dinding. Kenapa? Supaya bisa dicagakkan badannya. Demikian, ikhwah. Ya. Jadi banyak kekurangan-kekurangan. Demikian. Makanya, ikhwah, ini nasihat Masya Allah tertuju kepada seorang pemuda. Jangan lupakan masa muda, mumpung dia dalam keadaan fase yang sangat kuat, maksimal kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Lanjut. Nabi SAW mendorong kita agar bergegas memanfaatkannya dan memperingatkan agar tidak menyia-nyiakannya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda kepada seorang lelaki dalam rangka nasihatinya, "Ightanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faraghaka qabla syughlik, wa hayataka qabla mautik." Gunakanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, sempatmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. Masa muda termasuk ke dalam keumuman sabda Nabi SAW. Sebentar. Jadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, di sini Rasulullah SAW menyebutkan
5 hal, ya. Manfaatkan 5 hal sebelum datang yang 5. Manfaatkan 5 hal sebelum datang yang 5. Di antaranya ikhwah, syababaka qabla haramik, yaitu masa mudamu sebelum masa tuamu. Jangan kamu abaikan masa mudamu. Demikian, tidak ada formulanya. Kecil bermanja-manja, muda berfoya-foya, mati masuk surga. Itu nggak ada kamusnya itu. Ya, nggak ada kamusnya. Demikian ikhwah. Karena bagaimanapun, ya, bagaimanapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diberi nasihat oleh Jibril. Apa nasihat Jibril kepada beliau? Ya Muhammad, ishma syi'ta fa innaka maitun. Muhammad, silakan kamu hidup terserahmu mau bagaimana. Sesungguhnya kamu akan mati. Kemudian wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh, dan cintailah siapa saja yang engkau cintai, ingin engkau cintai, sesungguhnya kamu akan berpisah dengan dia. Oleh karena itu, rahimanallahu wa iyyakum, seorang itu, ya, kemudian wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih, dan beramallah kamu sesuka hatimu mau buat apapun, karena sesungguhnya kamu akan dibalas atas perbuatanmu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang berbuat baik sekecil apapun akan dia lihat nanti di akhir hari kiamat, dan yang berbuat buruk sekecil apapun akan dia lihat di hari kiamat, dan dia akan mendapat balasan untuk perbuatan tersebut. Oleh karena itu ikhwah, mumpung berbuat dalam keadaan masa muda, syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum datang masa tuamu, wasihataka qabla saqamik, dan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Ikhwah, biasanya masa sehat itu banyak di masa muda atau di masa tua? Hah? Muda. Itu umumnya begitu ya. Memang ada juga sih pemuda itu penyakitan, masya Allah. Ya, masih 30 tahun, darah tinggi, asam urat, kemudian gula darah naik, banyak penyakitnya. Tapi ini jarang. Umumnya anak muda itu sehat. Ya, umumnya anak muda itu sehat, dan umumnya orang tua itu sudah mulai sakit-sakitan. Demikian ikhwah, sudah mulai sakit-sakitan. Karena bagaimanapun, ya, bagaimanapun dia akan menjelang terbenamnya matahari. Matahari dia akan terbenam. Walaupun banyak orang tua yang masih segar bugar. Oleh karena itu, rahimanallahu wa iyyakum, sihataka qabla saqamik. Kalau kamu masih sehat, manfaatkan kesehatanmu itu untuk perbuatan baik. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Ibnu Abbas mengatakan, dari Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu, ni'matani maghbunun fiha katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang banyak tertipu, yang banyak menipu manusia, yang banyak dilupakan oleh manusia. Apa itu? As-sihah wal faragh. Rawahul Bukhari. Masa sehat dan masa waktu senggang. Ikhwah, masa anak muda, masa remaja, itulah masa yang paling banyak memiliki waktu senggang. Beda halnya dengan seorang laki-laki yang sudah menikah. Dia harus memikirkan nafkah anak dan istrinya. Syukur kalau dia memiliki ekonomi yang bagus. Kalau dia dapat ekonomi yang agak sulit, dia harus bertengkus lumus untuk menafkahi anak dan istrinya. Belum lagi ketika anaknya mulai besar, mulai sekolah, masuk pesantren, antum tahulah berapa sekarang masuk pesantren. Demikian ikhwah. Belum lagi kalau tugas-tugas dia terhadap umat. Belum lagi dia kalau seorang ustadz harus menangani banyak permasalahan umat. Ikhwah, mulai sempit waktu. Mulai sempit waktu. Para akhwat misalnya, walaupun dia punya, cita-cita saya mencari calon suami ustadz. Umumnya begini. Kenapa? Harapannya apa? Supaya si ustadz suaminya bisa mengajari dia agama. Ingat ikhwah, apakah setelah mereka menikah itu ustadz istrinya bisa mengajarkan dia? Belum tentu waktunya ada, ikhwah. Belum tentu waktunya ada. Si ustadz mulai sibuk, mulai dibebani berbagai tanggung jawab. Akhirnya yang oke lah, baru pertama nikah bolehlah, ya kan?
sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, tahun kedua mulai sibuk, tahun ketiga mulai sibuk, tahun keempat mulai banyak tanggung jawab, mulai banyak masalah. Demikian ikhwah, makanya para akhwat, jangan terlalu memiliki ekspektasi seperti itu. Sekarang Anda, mumpung Anda masih seorang remaja, belum punya tanggung jawab terhadap anak, belum punya tanggung jawab terhadap suami, maka segera untuk belajar. Antum juga sebagai laki-laki remaja, mumpung masih banyak waktu senggang, manfaatkan waktu itu ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Makanya Rasulullah mengatakan ada 2 hal yang sering dilupakan, as-sihah wal faragh, yaitu masa sehat dan masa waktu lapang. Waktunya lapang, kalau sudah liburan main futsal, apalagi kalau sudah liburan goes, kadang-kadang hanya main game, jalan-jalan. Kalau dia remaja healing, jalan sana jilin sini, untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, padahal waktunya itu sangat sempit ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Demikian ikhwah azallahu wa iyyakum. Makanya Imam Hasan Al-Basri pernah mengatakan, ya bani Adam, innama anta ayyamun, wahai anak Adam, kalian itu adalah beberapa hari saja. Kullama dhahaba yaumuk dhahaba ba'duk. Setiap kali berlalu satu harimu, berarti sebahagianmu juga sudah berlalu. Demikian ikhwah azinallahu wa iyyakum. Baik, lanjutkan. Masa muda termasuk ke dalam keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hayataka qabla mautik, hidupmu sebelum mati. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan masa ini secara khusus karena urgensinya yang sangat besar dan perannya yang sangat penting, sehingga ia patut diperhatikan dan tidak boleh diabaikan. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadamu bani Adam yawm al-qiyamati min 'indi rabbih hatta yus'ala 'an khamsin, 'an umrihi fima afnah, wa 'an shababihi fima ablah, wa malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqa, wa dha 'amila fima 'alima. Telapak kaki anak Adam tidak akan beranjak pada hari kiamat dari sisi Tuhannya sehingga dia ditanya tentang 5 perkara. Tentang umurnya, untuk apa dia habiskan, tentang masa mudanya, untuk apa dia lewatkan, tentang hartanya, dari mana dia mendapatkannya dan untuk apa dia membelanjakannya, dan tentang ilmunya, apa yang dia lakukan dengannya. Nabi SAW mengabarkan bahwa manusia akan ditanya pada hari kiamat tentang hidupnya dengan 2 pertanyaan. Pertama, tentang hidupnya secara umum dari awal hingga akhir. Kedua, tentang masa mudanya secara khusus. Padahal ketika dia ditanya tentang hidupnya, maka masa muda sudah tercakup di dalamnya. Akan tetapi masa muda tetap akan ditanya pada hari kiamat secara khusus. Baik, ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, Rasulullah mengatakan, la tazulu qadamu bani Adam yaumal qiyamati min 'indi rabbih hatta yus'alu an khamsin. Yang pertama, an umrihi fima afnah. Ditanya tentang usianya. Nanti di hari kiamat seorang tidak akan beranjak dari tempat dia nanti di hari kiamat sampai dia ditanya tentang 5 hal. Yang pertama yaitu tentang usia yang Allah telah berikan kepada dia. Kemana dia habiskan usia itu? Kemudian wa an syababi fima ablah, dan akan ditanyakan tentang masa mudanya. Padahal ikhwah, bukankah masa muda itu termasuk usia? Allah akan ditanyakan kemana usianya dia dihabiskan. Mulai dia lahir, atau kita katakanlah ketika mulai dia baligh sampai dia meninggal dunia. Ini kan usia. Usia yang mukallaf, usia yang sudah dibebani hukum. Kemana dia habiskan ini? Kalau dia berusia 60 tahun, dari mulai usia kita anggaplah balik yang usia 15 tahun, dari 15 tahun sampai 60, itu kemana dia habiskan? Apakah dia habiskan untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah dia habiskan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian setelah itu ditanya an syababi, ditanya tentang masa muda.
Padahal masa muda tadi itu kan termasuk usia. Kenapa sampai seperti ini? Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, di dalam bahasa Arab menunjukkan, coba lanjutkan dulu. Oleh karena itu, anak muda patut mengetahui pentingnya masa ini dan hendaknya selalu mengingat bahwa Tuhannya Azza wa Jalla akan bertanya kepadanya pada hari kiamat tentang apa yang dilakukan padanya. Di samping pertanyaan tentang amal dalam menghabiskan umurnya secara keseluruhan yang mencakup masa mudanya. Karena masa muda adalah masa kuat dan giat, mudah bergerak, anggota tubuh kuat dan indera sempurna. Baik, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Mengapa seperti ini? Padahal masa muda itu sudah tercakup dalam kalimat yang pertama, yaitu usia. Tapi begitu pun disebutkan secara khusus masa muda. Mengapa seperti itu, ikhwah? Ini merupakan uslub bahasa Arab untuk menunjukkan betapa pentingnya masa muda. Dan apabila ikhwah rahimanallahu wa iyyakum di dalam kalimat Arab menunjukkan adanya penyebutan khusus setelah umum, itu menunjukkan sangat pentingnya masalah itu. Saya berikan contoh ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, seperti Allah Subhanahu wa ta'ala firman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairum min asa ayyakunna khairum minhunna. Wahai satu kaum, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian menganggap remeh, janganlah satu kaum menganggap remeh kaum yang lain, karena bisa saja kaum yang diremehkan lebih baik ketimbang kaum yang meremehkan. Wala nisa'um min nisa'in, dan juga janganlah wanita itu, para wanita itu meremehkan wanita yang lain. Asa ayyakunna khairum minhunna, karena bisa saja wanita yang diremehkan lebih baik ketimbang wanita yang meremehkan. Ikhwah, yang menjadi pertanyaan, bukankah wanita itu disebutkan telah termasuk dalam kaum? Wahai kaum, wahai orang beriman, janganlah satu kaum meremehkan kaum yang lain. Kaum itu siapa? Apakah hanya laki-laki saja? Ikhwah, halo? Kalau dikatakan kaum, misalnya ini kaum Indonesia, misalnya kaum Arab, kaum Ajam, kira-kira kaum itu laki-laki aja atau wanita juga? Hah? Termasuk laki-laki dan perempuan. Seharusnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sebutkan wala nisa'um min nisa'in, tidak juga wanita meremehkan wanita yang lain. Seharusnya nggak disebutkan, karena sudah disebutkan wanita itu dalam cakupan kaum. Tapi ternyata Allah sebutkan wanita secara khusus, wala nisa'um min nisa'in, dan juga nggak boleh wanita meremehkan wanita yang lain. Kenapa kira-kira? Karena memang yang banyak meremehkan orang itu kaum mama-mama. Itu ikhwah, kaum mama-mama. Kalau dia lihatnya temannya sudah mulai pakai syar'i, pura-puranya itu, minjamnya itu, gitulah kira-kira. Ya, ini Allah lah yang bilang, bukan kita. Menyebutkan yang ini harus kalian perhatikan loh. Padahal sekali lagi, tanpa disebutkan wanita, hukum mereka sudah masuk pada kalimat kaum, tapi disebutkan secara khusus. Itu menunjukkan perhatian khusus terhadap kaum wanita. Contoh lain ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Turunlah para malaikat pada malam Lailatul Qadar, dan ruh, maksudnya malaikat Jibril. Turunlah para malaikat dan malaikat Jibril. Memang Jibril bukan malaikat? Jibril malaikat. Dan turunlah para malaikat dan Jibril. Itu menandakan apa, ikhwah? Jibril ini punya keistimewaan. Padahal kalau dikatakan turunlah para malaikat, gak disebutkan Jibril. Jibril sudah termasuk dalam malaikat. Ini namanya penyebutan khusus setelah umum, menunjukkan pentingnya apa yang disebutkan secara berulang. Secara umum dia sudah termasuk, tapi disebutkan dia secara khusus. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Inilah yang dimaksud
Ketika Allah Subhanahu wa taala akan menghisab usia manusia, yang namanya usia itu pasti sudah termasuk usia muda, usia tua, tapi secara khusus disebutkan yaitu akan dihisab, akan ditanyakan masa muda, ya. Syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum masa tuamu. Kenapa nggak ditanya masa tuamu? Masa tuamu sebelum kamu mati, enggak ada kan? Nggak ada disebutkan. Itu menunjukkan bahwasanya masa muda itu sangat penting untuk diperhatikan. Ini yang dimaksud oleh penulis. Bisa dipahami, ikhwah? Oke, lanjut. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendorong anak-anak muda sebagaimana dalam hadis di atas agar memanfaatkan masa ini semaksimal mungkin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mendorong para ulama dan orang-orang yang memiliki perhatian terhadap pendidikan, dakwah dan pengajaran agar memperhatikan anak-anak muda, karena anak muda membutuhkan perhatian, kelembutan, kasih sayang dan kecintaan yang membuatnya mencintai kebaikan dan pelakunya, agar tidak diseret oleh pelaku kebatilan dan para pengusung kemaksiatan. Karena itu juga para sahabat radhiyallahu anhum berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkan makna-makna mulia ini, sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa manakala dia melihat anak-anak muda, dia berkata, marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Awsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nuwassi'a lakum fil majlisi wa an nuqdimakum al-haditha fa innakum khulufuna wa ahlul hadithi ba'dana. Selamat datang wahai anak-anak muda yang wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditujukan kepada kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada kami agar kami melapangkan majelis bagi kalian dan memahamkan kalian tentang hadis, karena sesungguhnya kalian adalah penerus kami dan ahli hadis sesudah kami. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Begitulah bagaimana para sahabat mensikapi para pemuda. Memang harus dimomongi, harus dibimbing, ditunjukkan kita itu yang senior, sayang dengan mereka, kita hanya menginginkan kebaikan. Itulah dia, ikhwah, supaya anak muda-muda ini tidak lari, ya, supaya anak muda ini tidak lari. Makanya ketika ketika para sahabat datang, orang-orang datang kepada Abu Sa'id Al-Khudri untuk belajar, itu disambut dengan hangat. Marhaban biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Marhaban, selamat datang terhadap orang yang mendapat wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Kami sebagai senior juga diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membimbing kalian dengan arif, dengan bijaksana, dengan lembut, tidak dengan marah-marah. Lah ikhwan, yang namanya manusia itu, ya, pasti akan enggan dengan yang namanya kekasaran. Ma yakunu ar-rifqu fi syai'in illa zanah wala yunza'u an syai'in illa syanah. Tidaklah kelemah lembutan itu berada di sesuatu kecuali kelembutan itu akan menghiasi sesuatu tersebut, dan tidaklah kelembutan itu dicabut dari sesuatu kecuali sesuatu itu akan terlihat buruk. Walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik, seandainya kamu ya Muhammad kasar, sesungguhnya pastilah mereka akan lari darimu. Makanya ikhwah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Malik Al-Huwairith radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, ataina Rasulullah wa nahnu syababah. Kami pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu kami masih pemuda. Al-mutaqarribun, yang usia kami dekat, ya, satu letting lah, ya, kalaupun beda setahun 2 tahun begitu. Fa aqamna indahu 20 lailah, dan kami pun nginep di tempat beliau selama 20 hari. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafiqan, sungguh Rasulullah itu sangat dekat dengan kami. Demikian ikhwah, sangat dekat. Makanya tidak layak adanya seorang senior, seorang yang lebih tua, dia menjaga batas terhadap anak-anak muda. Maaf, kita sedang ada pembicaraan orang tua, anak-anak muda coba sana. Coba keluar dulu ya. Ini untuk tua-tua aja ini. Itu nggak boleh. Justru Umar bin Khattab ketika dia mengajak para senior sahabat
dan dia lihat ada seorang pemuda yang layak untuk diikutkan di majelis tersebut. Siapa dia? Abdullah bin Abbas. Demikian. Jadi bukan masalah anggar uban, ikhwah. Ya, bukan anggar tua di sini. Karena kita itu yang tua-tua sebentar lagi ya sudah get out dari dunia ini. Sudah meninggoy kata orang. Demikian. Kemudian siapa? Penerusnya pemuda-pemuda ini. Kalau mereka tidak dibimbing, bagaimana jadinya umat ini? Ikhwah, apalagi kita ini sekarang, ya. Anak-anak muda kita ini, mereka nanti akan menemukan tantangan yang jauh lebih berat ketimbang yang kita dapat hadapi sekarang ini. Jauh lebih berat. Merekanya sekarang mendapatkan tantangan yang jauh lebih berat. Dulu waktu kita masih muda, tidak ada yang namanya HP. Tidak ada yang namanya HP. Bahkan kalau yang ada yang pacaran-pacaran itu harus pakai surat, ya kan? Kadang-kadang suratnya nggak sampai ke perempuannya, sampainya ke kepala sekolah. Ketahuan tuh. Pengalaman apa? Demikian. Sekarang video call bisa dari rumah, dari kamar ke kamar, kunci kamar. Apalagi orang tuanya buat internet di rumah, unlimited lagi, terserah mau berapa. Dahulu ikhwah zaman kami kalau ada mana anaknya bu di rumah, dia nggak keluar, nggak, dia suka di rumah aja, paling dia belajar sekolah begitu. Masya Allah, bagus sekali. Sekarang anak muda yang di rumah masuk kamar kuncian pintu 18 jam, jangan dikira dia lebih bagus dibandingkan yang di luar. Kenapa? Apa yang dia lihat di dalam kamar itu lebih banyak ketimbang apa yang dia lihat di luar rumah. Dari mana dia lihat? Dari HP-nya, ikhwah. Demikian, ikhwah. Makanya kita harus kita harus siapkan mereka untuk tantangan yang tidak sedikit, ya, untuk tantangan yang tidak sedikit. Oleh karena itu, rahimanallahu wa iyyakum, mereka katakan wa kana rafiqan, beliau itu sangat dekat dengan kami. Maka tidak boleh ada pembatasan antara yang senior dan yang junior, nggak boleh. Harus tetap mereka dibimbing, didekati, dirangkul, bukan ditinju. Falamma dhanna qad istaqna ahlana, ketika beliau melihat sepertinya kami itu sudah rindu dengan keluarga kami. Itu ikhwan, rindu dengan keluarga kami. Berarti kan Rasulullah bisa melihat, aduh ini sepertinya mereka sudah mulai rindu nih, pengen pulang. Rasulullah mengikuti, ikhwah. Kenapa? Karena kalau kita belajar nggak bisa dipaksakan. Misalnya seperti kita sekarang ini, kita akan belajar. Kalau saya total 90 tambah 90 tambah 60, berarti 250 menit. Itu fit kita tuh paling sejam pertama. Serius. Ini nampak dari sini nih. Nanti kalau sudah jam kedua udah mulai goyang-goyang tuh kepalanya. Goyang. Itu masih kepala. Udah jam yang ketiga mulai iftirosh, tawaruk, bersilah. Yang begitu. Demikian ikhwan rahimanallahu wa iyyakum. Ya, jadi ketika beliau melihat kami sudah mulai rindu dengan keluarga kami, sa'alna amman tarakna ba'dana. Beliau pun bertanya tentang keluarga kami yang kami tinggalkan. Faqala, beliau katakan irji'u ila ahlikum. Udah kalau begitu pulanglah, ya. Kalau kalian sudah rindu, pulanglah. Demikian fa'aqimu fikum, ya, wa'allimuhum mamuruhum. Tinggallah kalian bersama keluarga kalian, ajarkan mereka dan perintahkan mereka. Kemudian wasallu kama raaitumuni usolli, dan salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, dan seterusnya. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para pemuda. Dilanjutkan. Abu Sa'id Al-Khudri menghadap kepada seorang anak muda dan berkata, "Ya bna akhi, idza syakakta fi syai'in fasalni hatta tastayqin. فإنك إن تنصرف على اليقين أحب إلي من أن تنصرف على الشك." Wahai keponakanku, jika kamu ragu terhadap sesuatu, maka bertanyalah kepadaku sampai kamu yakin. Karena sesungguhnya jika kamu pergi dari sisiku dalam keadaan yakin, itu lebih aku sukai daripada kamu pergi dari sisiku dalam keadaan ragu. Baik, ikhwah azallahu wa iyyakum, kalimat ya bna akhi, wahai anak saudaraku, itu bukan harus panggilan untuk keponakan, ya. Ibna akhi ini bisa juga yang dimaksud adalah saudaraku seagama, ya, saudaraku seagama. Jadi
beliau pun memanggil dengan cara sangat lembut, wahai keponakan. Nah, itu padahal tidak harus keponakan. Itulah cara memanggil, ikhwah. Bagaimana para senior itu memanggil para junior dengan lembut supaya mereka nyaman. Ya, tidak boleh memanggil dengan cara kasar. Kau sini kau dulu. Punya mata enggak kau? Itu orang Medan pindah ke Solo. Demikian. Ikhwah, pakai begitu. Ikhwah, ya tentunya enggak nyaman seorang diperlakukan seperti ini. Dipanggil dengan cara yang baik. Dek, sini, Dek. Mau duit enggak, Dek? Gimana kira-kira? Wih, mau kali ya gitu. Demikian, ikhwah. Jadi memanggilnya juga dengan cara yang lembut. Luar biasa masalah para sahabat kita ini, para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kamu ada sesuatu yang ganjel, coba tanya. Sesungguhnya aku lebih suka kamu pulang dalam keadaan tidak ada ganjalan ketimbang kamu pulang dalam keadaan ganjelan. Artinya kalau ada yang nggak jelas tanya. Demikian, ikhwah. Ini merupakan spirit dari Abdullah bin Mas'ud bagi para pemuda. Jangan malu-malu bertanya. Dan Rasulullah juga mengatakan, ala inna syifal as-su'al. Ketahuilah bahwasanya obat kebodohan itu bertanya. Ya, bertanya. Ini kejadiannya ketika ketika ada sahabat yang ketika pulang perang, yang kepalanya itu luka parah dan dia junub. Dia bertanya kepada kawan-kawannya, ini gimana? Saya ini harus mandi junub atau boleh bertayamum? Kata sahabat-sahabat, oh nggak bisa, kita punya air. Tayamum itu kalau nggak punya air. Akhirnya mandilah kawan. Diguyurnalah luka beratnya itu di kepalanya. Setelah dia mandi dan dia pun meninggal. Kemudian, ikhwah, cerita ini diceritakan kepada Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Marah beliau. Qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membunuh mereka. Ala sa'alu hina jahilu. Kenapa mereka enggak bertanya kalau enggak tahu? Ala inna syifal as-su'al. Ketahuilah bahwasanya obat kejahilan itu bertanya. Makanya, ikhwah, kalau ada sesuatu yang mengganjal yang belum jelas, bertanya. Ya, bertanya. Demikian. Lanjutkan. Assalamualaikum. Jika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu melihat anak-anak muda menuntut ilmu, dia berkata, marhaban bi nabi' hikmati wa masabih al-ghulam farqan thiyabi bil qulubi qursil buyuti raihan kulli qabilati. Selamat datang sumber-sumber hikmah dan para penerang kegelapan, berpakaian lusuh namun berhati galuh, penghuni rumah dan pengharum setiap kabilah. Nasihat-nasihat as-salaf rahimahullah ta'ala dan perhatian mereka kepada anak-anak muda berjumlah banyak sekali. Dan dalam buku kecil ini, min wasaya salaf lisyabab, telah aku pilih beberapa di antaranya disertai komentar ringkas pada setiap nasihat. Baik, lanjut. Nasihat pertama dari Abul Ahwas. Dia berkata, Abul Ishaq, dia adalah Amr Asy-Sya'bi, berkata, ya ma'syar syabab, ibtanimu ay syababakum qallama tamurru bi laylatin illa wa aqra'u fiha alf ayatin wa inni la aqra'u al-baqarata fi rak'atin wa inni la asumu ashhura al-hurmi wa thalathata ayyamin min kulli shahrin wal ithnain wal khamis thumma tala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Wahai anak-anak muda, manfaatkanlah yakni masa muda kalian. Jarang sekali melewatiku suatu malam kecuali aku membaca 1000 ayat pada malam tersebut. Dan sungguh aku membaca surat Al-Baqarah dalam satu rakaat. Sungguh aku berpuasa di bulan-bulan haram, puasa 3 hari dan dalam sebulan, dan puasa Senin Kamis. Kemudian dia membaca, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau menceritakannya dengan bersyukur. Akhi, supaya bisa kita tuntaskan, gak usah baca bahasa Arabnya ya, langsung terjemahannya aja. Ya, lanjutkan. Ucapnya aqra'u alfa ayatin fil lailati, aku membaca 1000 ayat dalam satu malam, yakni kurang lebih bukan pembatasan artinya dia mengkhatamkan Al-Quran sekali dalam sepekan.
dan mengkhatamkan Al-Quran sekali dalam sepekan merupakan kebiasaan mayoritas as-salaf. Ikhwah azanallahu wa iyyakum. Ini nasihat pertama, yaitu agar para pemuda itu rajin baca Quran. Ya, rajin baca Quran. Ingat, Quran, bukan WA, bukan Facebook, bukan Instagram, dan juga bukan apa lagi? Telegram, bukan. Tapi Al-Quran. Kita sekarang lihat orang kemana-mana sudah pakai HP, masuk lift HP, semua HP. Makanya ikhwah, ada seorang ulama ditanya, bagaimana sebenarnya orang-orang salaf terdahulu terhadap Al-Quran? Mereka menjawab, sebagaimana kalian sekarang terhadap HP. Itulah dia. Sebagaimana kalian sekarang membaca HP, melihat HP, begitulah mereka membaca Al-Quran terdahulu. Jadi di lift, kalau sekarang HP itu, dulu Quran. Duduk, kalau kita kan begitu duduk aja sudah keluar. Kadang-kadang lampu merah, masih buka HP. Iya apa enggak? Demikian ikhwah, masih lihat HP. Mereka itu yang dilihat Quran. Begitulah ikhwah, azallahu wa iyyakum. Makanya di sini saya disebutkan, ya masyaallah syabab irtanimu, wahai segelan pemuda, manfaatkan usia mudamu, banyakkan baca Al-Quran. Ikhwah, saya pakai kacamata ini itu di usia 44. Dan memang saya rasakan kesulitannya. Kalau mau baca harus cari kacamata, ikhwan. Kalau pergi ketinggalan kacamata, terus gimana? Blur semua ini. Antum masya Allah masih sedikit yang masih banyak yang nggak pakai kacamata. Artinya antum tidak membutuhkan kacamata. Antum kapan lihat langsung bisa baca. Kak saya mau baca, cari mana kacamata. Demikian. Kalau nggak dapat kacamata gimana? Kan nggak bisa baca. Begitulah ikhwah. Itulah nasib kalau sudah tua ini. Ya, jadi mumpung mata masih terang, tidak butuh dengan kacamata yang setiap 2 tahun sekali bertambah minusnya ataupun plusnya, berganti kacamata, bertambah tebal dan seterusnya. Itu ikhwah. Jadi manfaatkan masa muda antum, perbanyak baca Al-Quran, perbanyak baca Quran. Di sini beliau sebutkan, ya masyaallah syabab irtanimu, wahai mas pemuda, manfaatkan waktu kalian untuk membaca Al-Quran. Aku itu membaca Al-Quran satu malam 1000 ayat. Demikian ikhwah, 1000 ayat satu malam. Ya, kita tidak usah pakai 1000 ayat lah. Berapa ayat satu malam kira-kira? Yang kita bisalah continue. Kira-kira gimana ikhwah? Ini para pemuda-pemuda yang hadir. Kira-kira satu malam, gak usah satu malam ya, satu hari berapa ayat kita baca? Gak usah pakai ayat lah ya. Satu hari berapa halaman kita baca? Kita komitmen bareng ini. 1 juz, oke? 1 juz? Enggak berani. Setengah juz? Enggak juga. 2 halaman bagaimana? Gimana deh? 2 halaman. Jadi apa kalian baca kalau 2 halaman pun enggak? Gimana? 2 halaman? Komitmen 1 halaman lah, 1 halaman gimana? Hei para pemuda-pemuda, jangan nasi main futsal aja. Demikian. Komitmen kita satu hari 1 halaman, 1 halaman bang, 1 halaman. Kalau antum baca lancar, 10 menit selesai. Tolong gimana? Yuk, tentu ini wah sehat untuk pemuda. Pulang-pulang seperti semula. Untuk apa kita datang kemari kalau ada perubahan? Wasiat pertama, perbanyak baca Quran. Komitmen dengan kita 1 hari 1 halaman. Ya Allah, diam. Pulanglah aku di Medan balik. Gimana kira-kira? Kalau lebih boleh, masya Allah, 3 juz, 4 juz silakan. Gimana? Komitmen kita bahwasanya ya tentu dengan diri sendiri. Gak orang Ustadz lapor, alhamdulillah 1 halaman. Gak usah. Komitmen diri kita sendiri. 1 hari 1 halaman, gimana? Insya Allah? Oke, siap. Jadi rahimanallahu wa iyyakum, seorang pemuda perbanyak baca Quran. Demikian Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya man qara'al Quran harfan min kitabillah kana lahu hasanah wal hasanatu mislu asy'ab thaliha.
Barang siapa membaca Al-Quran satu huruf, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Wala aqulu alif lam mim harf. Aku nggak katakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin aliful harf, lamul harf, mimul harf. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti semuanya ada 30 kebaikan. Kita membaca alif lam mim, kita mendapatkan 30 kebaikan. Padahal ada nggak di antara antum yang tahu apa makna alif lam mim? Nggak ada kan? Demikian artinya kita membaca alif lam mim dapat 30 kebaikan, padahal kita nggak paham dengan apa yang kita baca, tapi dapat 30. Berarti antum ketika baca Quran tidak syaratnya harus tahu apa yang antum baca. Antum membaca saja tanpa tahu artinya, satu huruf 10 kebaikan. 10 kebaikan. Bayangkan ikhwah, gimana kalau antum paham maknanya? Masya Allah itu la haula wala quwata illa billah. Demikian. Jadi kalau satu halaman hitung aja berapa kebaikan. Demikian ikhwah, ya. Jadi di sini dia ingin menceritakan kepada kita, wa ma bi ni'mat rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Allah, ceritakan. Artinya dia menceritakan untuk mengajak para pemuda supaya ikut semangat sebagaimana semangat yang dia miliki. Lanjut. Assalamualaikum. Dari Amr bin Maimun bahwa dia bertemu seorang laki-laki dari saudara-saudaranya, maka dia berkata, sungguh tadi malam Allah telah mengaruniaiku rezeki berupa sholat sekian dan sekian, dan dia mengaruniaiku rezeki berupa kebaikan demikian dan demikian. Abu Abdillah Al-Hakim berkata dalam Al-Mustadrak sesudah meriwayatkan dua asar di atas, semoga Allah merahmati Amr bin Ubaidillah As-Sabi'i dan Amr bin Maimun Al-Audi. Keduanya telah mengingatkan sesuatu yang menggugah anak-anak muda untuk beribadah. Di antara kandungan dari dua asar di atas adalah mendidik melalui keteladanan. Seseorang pemuda itu butuh sosok teladan sehingga dia bersemangat dan merasa mudah untuk menaati dan menirunya. Namun seorang pendidik patut memperhatikan kebaikan niat dan tujuannya agar tidak terjatuh ke dalam riya yang bisa membatalkan amalannya. Jadi di sini ya, dua ulama ini menceritakan kepada kita bukan untuk menunjukkan dia soleh, dia alim, bukan. Menunjukkan kepada kita agar kita bisa mengikuti jejak dia. Demikian maksudnya. Tapi untuk orang yang seperti ini harus benar-benar bisa menjaga hati. Demikian, harus bisa menjaga hati. Misalnya tadi malam dia tahajud, misalnya dia baca 100 ayat. Udah, dia cerita kawannya, tadi malam aneh tahajud 100 ayat. Keren kan? Demikian. Kalau maksudnya supaya dapat pujian, nanti habis amalannya. Tapi kalau supaya ayolah, gimana besok kita jamaah yuk, misalnya begitu. Gimana besok yuk kita ikut tahajud juga, atau ikut baca Quran juga, yuk gimana? Enak loh, tenang hati kita setelah baca Quran. Gitu ya. Itu dibolehkan untuk mengajak kaum yang lain, untuk mengajak pemuda-pemuda yang lain agar mengikuti kebaikan yang dia lakukan. Itu ikhwan rahimanallahu wa iyyakum. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajru wa ajru man amila biha. Barang siapa yang menunjukkan satu sunnah yang baik, maka dia mendapatkan amalannya, pahalanya, dan pahala orang yang mengikuti dia dengan cara yang baik. Jadi kalau dia mengajak, tadi malam Masya Allah saya tadi malam baca Quran dan Masya Allah setelah itu saya terasa tenang hati saya, Akhirnya apa iya? Akhirnya ngikut, betul tenang, diikutinya dia. Ikhwah, dapat double dia pahalanya. Pahala amalan yang dia lakukan dan pahala temannya yang ikut melakukan apa yang dia ajak. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemarin ada seorang akhwat bercerita bagaimana dia mengajak temannya. Waktu itu si akhwat yang temannya ini sangat galau, Masya Allah, hampir stres dikarenakan masalah-masalah rumah tangga. Akhirnya si akhwat ini menceritakan, saya dulu seperti ini juga.
Tapi setelah saya baca zikir pagi petang, di antara maknanya wala takilni ila nafsi tarfata ain, ya Allah jangan engkau serahkan diriku terhadap diriku sendiri walaupun sekejap mata. Artinya bantulah aku tetap senantiasa dibantu. Setelah itu hatiku terasa senang, terasa tenang, terasa semua jadi plong. Diikuti oleh temannya, dan besoknya dia cerita, alhamdulillah betul, saya juga merasakan perasaan yang sama. Itu maksudnya. Jadi bukan sok keren-kerenan di sini, bukan. Untuk mengajak orang lain agar bisa merasakan apa yang dia rasakan. Demikian ikhwan, rahimanallah wa iyyakum. Seperti kalau kita setelah membaca Al-Quran, kan beda apa yang kita rasakan ketimbang kita sudah menghabiskan waktu membaca Facebook selama 2,5 jam. Demikian ikhwan, ya. Baik. Wasiat kedua. Nasihat kedua, di antara nasihat as-salaf rahimahullah kepada anak-anak muda, yaitu apa yang diriwayatkan dari Hamad bin Zaid, bahwa dia berkata, kami datang kepada Anas bin Sirin rahimahullah saat dia sakit, maka dia berkata, bertakwalah kepada Allah wahai anak-anak muda, perhatikanlah dari siapa kalian menerima hadis-hadis ini, karena sesungguhnya ia termasuk agama kalian. Ini adalah nasihat yang besar sekali, bahwa anak muda yang berkonsentrasi dalam menuntut ilmu dan mendengarkan hadis patut baginya menuntutnya dari tangan para ulama yang mendalam ilmunya, yang akurat pengetahuannya, yang memahami dan mengerti maksudnya. Ulama-ulama besar hendaklah dia tidak menerima ilmu dari sembarangan orang, akan tetapi harus dari ahlu sunnah yang langkahnya tegak di atas sunnah. Terus dari Ibnu Syaudah rahimahullah, dia berkata, sungguhnya di antara nikmat Allah kepada anak muda jika dia masuk ke ranah ibadah adalah dia bersaudara dengan ahlu sunnah yang membawanya kepada sunnah. Baik, ikhwah, wasiat yang kedua ini yaitu tujukan kembali kepada para syabab, para pemuda, yaitu agar mengambil ilmu dari orang-orang yang layak. Imam Ahmad pernah mengatakan, inna hadzal ilm din fanzur mimman ta'khudhu dinakum. Ilmu ini agama. Kalian perhatikan dari siapa kalian mengambil agama kalian. Demikian ikhwan rahimanallahu wa iyyakum. Ya, mengambil ilmu itu berarti sedang mengambil agama. Mencari ilmu kita merupakan suatu perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu wajib atas setiap kaum muslimin. Yang artinya kepada siapa dia mencari ilmu tersebut? Harus kepada orang-orang yang punya kapabilitas. Makanya Allah Subhanahu wa taala firman, "Fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun." Ya, "Fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun." Al-Anbiya ayat 7. Tanyalah orang-orang yang ahli dzikir, yang memang punya ilmu, in kuntum la ta'lamun, apabila kalian tidak mengetahui. Kita ketika bertanya satu bidang, satu permasalahan, maka kita pasti akan bertanya kepada orang yang paham dengan permasalahan tersebut. Misalnya ikhwan, kita mengalami kelainan jantung, gak akan mungkin itu antum tanya kepada ustaz. Kepada siapa antum tanya? Kepada spesialis jantung. Ya. Demikian ikhwah. Memang spesialis kardio, dia memang spesialis jantung. Tanya kepada dia karena dia mempelajari khusus jantung. Demikian ikhwah. Antum mau bertanya tentang masalah apa misalnya? Ibu-ibu mau bertanya tentang masalah kecantikan. Bagaimana agar kulit menjadi halus, menjadi lebih putih? Kepada siapa? Kepada yang ahlinya dan yang memiliki amanah agar tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh agama. Tanya, fas'alu ahlan dzikri. Demikian ikhwah. Demikian juga ketika kita ingin bertanya masalah agama, jangan tanya kepada artis. Jangan tanya kepada ustaz jadi-jadian. Kemarin masih artis, sekarang sudah innal hamdalillah katanya. Kok bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan? Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Agama ini tidak instan. Dia dituntut dari kecil sampai masalah berat. Demikian ikhwah. Tidak asal tahu
bisa bicara di depan umum, lantas dia bicara tentang masalah agama. Oleh karena itu, rahimallahu wa iyyakum, ya, Allah Subhanahu wa taala firman, innama yakhshallahu min ibadil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang alim. Berarti kalau ada orang alim tapi dia tidak takut kepada Allah, ketahuilah dia tidak alim. Karena sesungguhnya ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia harus membuat dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Fudail bin Iyad ketika ditanya, kapan seorang itu dikatakan alim? Setelah dia mengamalkan ilmunya. Selama dia tidak mengamalkan ilmunya, belum mengamalkan ilmu yang dia dapati, dia masih dikatakan jahil. Jadi ikhwah, kita menuntut ilmu itu bukan itu target goals yang terakhir, bukan itu. Tapi adalah ilmu itu yang membawa kita kepada dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat kita semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar maklumat. Kalau sekedar maklumat, yang lebih mulia laptop dibandingkan kita. Dia ada syamilah, semua hadis ada di dia. Kita Arba'in Nawawi, dapat 1 lupa 1, dapat 3 lupa 4, minus 1. Demikian ikhwah. Kalau hanya sekadar mengumpulkan wawasan, tapi ilmu itu tujuannya apa ikhwah? Mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat. Makanya Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tak bermanfaat. Kenapa? Tidak membuat dirinya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita khawatirkan. Makanya ikhwah azallahu wa iyyakum. Ya, berkata Ibnu Mas'ud, kafa bi khasyatillah ilman wa kafa bi ightirari bihi jahlan. Cukuplah dengan takut kepada Allah itu sebagai ilmu, dan cukuplah orang tertipu dengan menganggap dirinya sebagai orang yang alim. Demikian ikhwah. Dan tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang yang tidak takut kepada Allah, dia sebenarnya adalah orang-orang yang jahil. Ada seseorang memanggil Imam Al-Asy'abi. Panggilannya ya alim. Ya, seseorang memanggil Imam Asy'abi, ya alim. Apa kata Imam Asy'abi? Innamal alim min khasyatillah. Sesungguhnya yang dikatakan alim adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Jadi untuk mengatakan Pak Alim ya. Bukan Pak Alim, Pak Alim. Demikian. Ya alim, ikhwah. Alim itu identik dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Oleh karena itu ikhwah azanallahu wa iyyakum, Imam An-Nakhai mengatakan kana rajulu idza arada ay ya'khudha min rajulin nadhara fi salatih. Seorang itu kalau dia mau mengambil ilmu dari seseorang, dia perhatikan salatnya. Dia perhatikan salatnya. Ikhwah, kita kalau sudah belajar salat, kita tahu bagaimana salat orang. Ya, nampak semangatnya, meletakkannya, cara dia mengangkat tangannya setinggi apa, nampak cara angkat, terlihat orang yang belajar sholat. Yang tidak ikhwah, itu dia asal mengangkat. Allah. Coba yang sudah belajar, ya Allah, dia nampak ikhwah, sujudnya juga nampak bu, tapi yang sujud itu lama sujudnya bisa. Kalau begini, orang tidur. Demikian. Kalau kamu mau mengambil ilmu dari seseorang, coba lihat sholatnya bagaimana. Apakah sholatnya nanti sholat patok ayam atau bagaimana? Wa min halihi, lihat kondisinya. Wa min halihi fi simatihi, lihat akhlaknya. Summa ya'khudh minhu, kemudian dia boleh lihat, dia ambil ilmu dari orang tersebut. Kemudian ikhwah rahimallahu wa iyyakum, alla yakuna ashabu yatadabba'u rukhas minal mutasahhilin min fatawihim. Jangan mengambil ilmu dari orang yang mencari-cari rukhsah, mencari-cari keringanan. Fatwanya itu selalu yang ringan-ringan terus. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Pak, ini boleh? Boleh, lanjut aja.
Boleh nggak bersafar tanpa mahram seorang wanita? Ada khilafiyah, tapi ya boleh-boleh saja. Demikian. Dia menimbangnya, merojehkannya bukan atas dasar ilmu yang dia timbang, tapi mana yang paling mudah. Demikian. Ini tidak dibenarkan. Yang seperti ini jangan diambil ilmunya. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian mereka yang memang ala manhajis salafil ummah, harus yang berada di atas manhaj salaful ummah. Demikian ikhwah rahimanallah, di antara perkara yang bisa kita jadikan sebagai ciri orang yang bisa kita ambil ilmu dari dia. Lanjutkan. Assalamualaikum. Dari Amr bin Qais al-Mula'i rahimahullah ta'ala, dia berkata, jika kamu melihat anak muda pada awal pertumbuhannya bersama Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka berharaplah kepadanya. Jika kamu melihatnya bersama ahli bid'ah, maka jangan berharap kepadanya. Karena pada umumnya anak muda itu tergantung kepada awal pertumbuhan. Itu dia ikhwan. Makanya anak muda ini kalau dia bersama ahli bid'ah, ya, semangat pembelaannya itu luar biasa pada bid'ah itu. Ya, buzzer, para netizen, ya, potong sana potong sini, video ustaz kita dipotong, dilawankannya dengan yang ini. Demikian itu anak muda punya kerjaan. Ya, buzzer itu punya kerjaan. Umumnya buzzer-buzzernya anak muda. Mana ada yang tua-tua 70 tahun. Ya. Yang mereka di komputer, rajin, mereka kreatif. Itu anak muda. Kalau kalian lihat anak muda, ada seorang anak muda, dia bersama orang-orang ahli bid'ah, ya sudahlah. Ya, sudahlah, mau dibilang apa lagi. Dan kalau kamu lihat ada anak-anak muda bersama ahli sunnah, maka berharaplah dari mereka. Karena mereka ini yang akan melanjutkan estafet dakwah salafus saleh di bumi pertiwi kita yang tercinta ini. Demikian ikhwah, azallahu wa iyyakum. Satu lagi. Assalamualaikum. Dari Amr bin Qais al-Mula'i rahimahullah ta'ala, dia berkata, sungguhnya anak muda benar-benar tumbuh jika dia belajar dari para ulama. Hampir pasti dia selamat, dan jika dia cenderung ke selain mereka, maka dia akan rusak. Ya. Nasihat ketiga. Nasihat ketiga, apa yang diriwayatkan dari Malik bin Dinar rahimahullah ta'ala, bahwa dia berkata, sungguhnya kebaikan hanya pada anak-anak muda. Ini adalah nasihat agung dari Malik bin Dinar rahimahullah ta'ala. Afan dulu. Malik bin Dinar mengatakan, qala innamal khair fi syabab. Sungguhnya kebaikan itu hanya ada pada anak muda. Ikhwah, maksudnya bukan orang tua itu tak punya kebaikan. Bukan itu maksudnya. Jadi jangan sampai bapak-bapak yang di sini yang sudah sepuh kecil hati, ya udahlah, wah enggak ada kebaikan, pulanglah awak. Enggak begitu juga. Ya. Artinya ikhwah azallahu yakum, umumnya kebaikan itu memang muncul dari anak-anak muda. Ya. Dakwah ini juga dari anak-anak muda. Ingat, anak muda itu dari usia berapa? 17 sampai 51 aja ya. Iya. Sampai 51. Dakwah di muka bumi ini ikhwan, itu umumnya yang usia-usia ini. Para Rasulullah 40. Anak muda, ya. Bukan orang-orang tua. Itulah dia. Jadi harapan pada anak muda ini sangat besar. Harapan sangat besar sekali. Demikian. Dakwah kita di Indonesia ini, itu anak-anak muda. Yang antum lihat ini sekarang itu sudah tua dia, dulu masih muda. Demikian, macam antum ini masih segar-segar begitu. Demikian ikhwah, dulu masih muda-muda. Dan itu yang menyemarakkan dakwah salafus saleh di bumi pertiwi kita ini. Demikian, dan itu akan diemban tanggung jawabnya kepada generasi berikutnya. Kita lihat, masya Allah, di mana-mana ustadz-ustadz muda, masya Allah, bisa 1000-an ikhwah. Di Medan saja ustadz-ustadz muda itu 25 orang, itu di Medan aja. Mungkin di sini lebih banyak lagi. Itu belum terhitung yang ngajar-ngajar. Itu yang dakwah-dakwah saja. Luar biasa, di mana-mana. Saya yakin lebih daripada 1000-an. Itu anak muda rata-rata. Saya yakin 95% itu anak muda semua. Ini yang menggegerkan bumi pertiwi ini, yang sampai membuat bingung para ahli bid'ah ini gimana cara membendungnya. Demikian. Tidak bisa. Covid pun nggak bisa membendung. Covid nggak bisa membendung jadi majelis taklim. Nggak ada offline, online. Kan kita online, masya Allah, nggak bisa dibendung dakwah ini.
Fitnah terserah mau dibilang bahwasanya itu dai salaf, dai salafi dapat 1 bulan 20 juta. Mak, ngeri juga. Bagus juga kalau ada itu, Bu. Tapi kemana yang bisa diambil dia? Demikian, tapi nggak bisa dibendung dengan berbagai macam cara fitnah yang mereka tebarkan. Tidak bisa itu. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala mutimmu ni'matahu. Allah akan sempurnakan agama ini, akan sempurnakan nur Allah Subhanahu Wa Taala di bumi Indonesia ini, insya Allah. Oleh karena itu, makanya kalimat di sini umumnya, ya, innamal khair fi syabab. Kebaikan itu banyak muncul dari para pemuda. Lanjut. Ini adalah nasihat dari Malik bin Dinar rahimahullah taala karena pentingnya masa ini dan bahwa anak muda jika dididik dengan baik maka akan merealisasikan kebaikan dengan besar. Apa yang dia peroleh di masa mudanya menjadi fondasi, dasar dan pilar yang akan tetap bersamanya hingga wafat, bermanfaat untuk dirinya, umatnya dan sebagai nasihat bagi masyarakat. Sebaliknya jika dia tidak membaguskan pendidikannya, maka dia telah menyia-nyiakan potensi kebaikan dan keberkahan yang ada di masa ini. Manakala terkumpul dalam diri pemuda kekuatan masa muda, kelonggaran waktu dan kelimpahannya harta di tangannya, maka ia akan mencelakakannya sebagaimana ucapan seseorang yang berkata, sesungguhnya masa muda, kosongan waktu dan kekayaan merupakan faktor pendorong kerusakan yang paling besar bagi seseorang. Terus, jika 3 perkara ini, yaitu kekuatan masa muda, kelonggaran waktu dan melimpahnya harta, ditambah dengan perkara keempat, yaitu banyaknya ujian, kedekatannya kepada anak muda dan terbukanya pintu-pintunya, maka hal ini termasuk faktor pembinasa paling besar bagi pemuda yang dengannya dia berbuat kejahatan yang besar terhadap masa mudanya dan menyia-nyiakan kebaikan masa ini dan keberkahannya. Malik bin Dinar rahimahullah taala berkata, sesungguhnya kebaikan hanya pada anak-anak muda, yakni dalam rangka mengingatkan besarnya kebaikan dan keberkahan masa muda, manakala Allah membimbing dan membantu anak muda untuk memanfaatkan masa mudanya dalam hal yang dia ridhoi. Ikhwan rahimallahu wa iyyakum. Jadi kalau kita lihat, ya, apabila seorang anak muda tenaganya masih kuat, waktunya masih lapang, jika ditambah dengan uangnya banyak dan ini disalurkan untuk yang positif, coba kita lihat bagaimana hasilnya. Luar biasa, ikhwan. Walaupun umumnya anak muda itu nggak punya duit, umumnya, ya, umumnya anak muda nggak punya duit, karena biasanya yang punya duit itu yang sudah menikah. Sebelum menikah biasanya masih miskin anak muda kita ini. Tapi dengan potensi dia, lapang waktu, tenaga masih kuat, itu masya Allah, ikhwan. Ya, masya Allah. Karena apa? Dia tidak mikirkan gaji lagi. Beda halnya kalau dia sudah berkeluarga, kemudian punya anak, dia akan mikir meluangkan waktu untuk dakwah. Dia akan mikir, kira-kira dapur kita sudah ada nggak ya? Begitu, ikhwan. Demikian. Itu anak muda yang sudah berkeluarga. Beda halnya dengan anak muda yang belum berkeluarga. Ketika waktunya masih lapang, tenagamanya masih kuat, itu luar biasa, ikhwan. Mereka akan mengeluarkan potensi yang luar biasa. Dan kita lihat bagaimana kita lihat bagaimana televisi sunnah muncul, bukan 1 2 lagi, sudah belasan. Siapa itu penopangnya? Anak-anak muda. Anak-anak muda semuanya. Apalagi panitia kajian, coba tanya, ada nggak panitia kajian yang sudah tua-tua? Tidak ada. Umumnya anak muda semua. Mereka inilah penggerak dakwah. Jadi kalau waktunya yang lapang, tenaga yang kuat, ternyata itu disalurkan untuk yang buruk, maka akan muncul kerusakan. Apalagi di zaman kita sekarang ini. Ya. Anak muda, la haula wala quwata illa billah. Kita lihat bagaimana godaan mereka yang suka luar biasa. Sudah sangat luar biasa. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, badal Islam gharib. Sesungguhnya Islam itu muncul dalam keadaan asing. Wa sayaudu ghariban, akan kembali dalam keadaan asing. Fatuba lil ghuraba, maka bahagialah bagi yang asing. Apa itu, ikhwah? Alladzi yuslihu
idza fasadan nas, yaitu mereka yang tetap lurus, istiqomah baik di tengah masyarakat yang rusak, atau alladzi yuslihuna ma afsadan nas, atau orang-orang yang memperbaiki apa yang sudah dirusak oleh manusia. Dan itu potensi sangat besar diambil dari anak-anak muda. Demikian ikhwah rahimanallahu. Lanjut, wasiat yang keempat. Nasihat keempat, di antara nasihat as-salaf rahimahullah kepada anak-anak muda, yaitu apa yang diriwayatkan dari Zaid bin Abu Az-Zarqa. Dia berkata, Sufyan yang Tsauri keluar sementara kami ada di depan rumahnya. Dia berkata, wahai anak-anak muda, bersegeralah meraih kebaikan keberkahan ilmu ini, karena sesungguhnya kalian tidak mengetahui, barangkali kalian tidak bisa meraih apa yang kalian harapkan darinya. Hendaknya sebagian dari kalian memberi faedah sebagian yang lain. Ikhwan rahimallahu wa iyyakum. Wasiat yang keempat ini yaitu ajakan untuk yang ditujukan kepada pemuda supaya memanfaatkan masa mudanya dan masa waktu lapangnya untuk diisi dengan ilmu syar'i. Diajak mereka untuk belajar, diajak mereka untuk talabul ilmi. Ikhwan rahimallahu wa iyyakum. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, lamma qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qultu li rajulin minal ansar halumma linas'ala ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innahumul yawm kathir. Kata Ibnu Abbas kepada temannya, ayo setelah Rasulullah wafat, Ibnu Abbas mengajak temannya, waktu itu masih pemuda, sangat remaja, sangat belia. Mumpung para sahabat masih banyak, ayo kita tanya hadis Rasulullah. Kita tanya kepada mereka, kita kumpulkan hadis-hadis Rasulullah dari mereka. Ini terjadi setelah Rasulullah wafat. Kemudian apa kata temannya ini? Wa ajabalaka ya Ibnu Abbas. Kamu ini bagaimana sih Ibnu Abbas? Ataron nas yaftaqiruna ilaika. Orang itu butuh kepada kamu. Artinya bukan sahabat, bukan kamu yang butuh mereka, mereka yang butuh kamu. Kata temannya ini kepada Ibnu Abbas. Tapi Ibnu Abbas enggak merasa seperti itu. Karena memang kan Rasulullah pernah mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqih fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia dalam masalah agama, ajarkan dia ta'wil, tafsir. Sampai Ibnu Abbas disebut dengan hibrul ummah, yang ilmunya sangat dalam. Jadi kata temannya Ibnu Abbas ini, kamu ini bagaimana? Mereka yang butuh dengan kamu, bukan kamu yang butuh pada mereka. Kata teman Ibnu Abbas. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Ibnu Abbas? Qala fataraka dzalik. Akhirnya Ibnu Abbas pun udah membiarkan orang yang diajaknya enggak diajak lagi. Kemudian fa aqbaltu ana as'alu ashabar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anil hadis. Maka aku pun sendiri aku temui para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada mereka tentang hadis Rasulullah yang mereka dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in kana yablughani فإن كان لا يبلغ الحديث عن رجل فآتي بابه وهو قائل. Terkadang sampai kepadaku berita bahwasanya ada satu hadis yang disampaikan oleh sahabat fulan, maka aku pun datang ke rumahnya. Ternyata dia sedang tidur. Lantas apa yang aku lakukan? Fa'atawassadu biridai ala babi. Maka aku ambil kain sarungku, kulipat-lipat dan kujadikan bantal. Aku tunggu depan rumahnya, di depan pintu rumahnya. Tusfirrih alayya min turab. Sementara debu itu berhamburan di atas tubuhku. Namanya juga di Arab sana. Ditunggunya kapan sahabat ini bisa keluar dari rumahnya. Dia nggak ketuk, ikhwah. Ya, ditunggunya. Ini merupakan salah satu adab seorang murid kepada gurunya. Jadi antum ketika mau bertanya sesuatu, ya, apabila antum sudah mengucapkan salam, ternyata tidak jawaban, pulang boleh. Tapi kalau antum sahabat tunggu, tapi jangan ketur. Pak Ustaz. Oh, Pak Ustaz. Pak Ustaz. Oh, Pak Ustaz. Pak Ustaz. Oh, Pak Ustaz. Pak Ustaz. Dilentuk orang lah dia.
Demikian ikhwan, ganggu orang tidur, ganggu penghuni rumah. Makanya dalam Islam kalau ucapan salam 3 kali. Ya, kalau nggak ada jawaban pulang. Apalagi kalau penghuni rumahnya keluar, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bukan, ya sih, saya mau bertamu ini. Aduh maaf, saya nggak bisa terima. Boleh antum pulang aja. Gimana? Fa idza qila lakum murji'u farji'u. Apabila dikatakan kepada kamu pulang, maka pulanglah. Kita kalau disuruh seperti itu gimana? Apa yang tercatat dalam hati kita? Sakit hati, sakit kali hati beta nih, gitu kan? Sudah jauh-jauh datang disuruh pulang. Padahal itu merupakan adabnya. Pulang aja udah, siapa suruh nggak telepon dulu. Demikian ikhwah. Ibnu Abbas ditunggu ikhwah demi satu hadis yang dia dengar sahabat itu punya. Sementara dia diguyur oleh debu-debu. Kemudian fayakhruju, lantas sahabat tadi pun keluar rumah, fayaqulu ya bna ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, wahai anak paman Rasulullah, apa yang membuatmu datang kepadaku? Ada keperluan apa? Itulah bahasanya. Anda itu ada keperluan apa? Ala arsalta ilayya fa'ati. Kenapa enggak kamu kirim saja orang kepadaku, nanti aku yang mendatangi kamu? Karena ini masalahnya adalah keponakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat itu menghormati keluarga Rasulullah SAW. Dan ini tidak ada pakai politik dinasti, bukan ya, nggak ada kaitannya dengan itu. Dan negara ini ada yang haha tadi. Ikhwah azinallahu wa iyyakum. Jadi ikhwah, dalam masalah ini sahabat tadi ingin memuliakan Ibnu Abbas. Udah saya aja yang datang, kenapa nggak kirim orang aja? Nanti saya yang datang. Tapi Ibnu Abbas dia tahu posisi dia sebagai apa pada saat itu. Dia sebagai orang, sebagai murid untuk mendapatkan satu hadis. Kemudian qala ana ahaqqu an atika, aku lebih wajib untuk mendatangi kamu, kata Ibnu Abbas kepada sahabat tadi. Fa as'aluhu an hadis, dan aku tanyalah dia tentang hadis. Qala fa 'asha dzalikal ansar, maka berlalu hari ya, bulan berganti bulan, tahun berganti bulan. Si Ansor tadi, yaitu temannya Ibnu Abbas yang diajak yang gak mau tadi itu, ya, maka hatta ra'ani wa qad istama'an nas hauli yas'alunani, sampai dia melihat ternyata setelah bertahun kemudian orang-orang menjadikan Ibnu Abbas sebagai rujukan, ya, orang-orang menjadikan Ibnu Abbas sebagai rujukan. Ya, ngumpul orang. Kenapa? Ibnu Abbas punya banyak hadis yang sudah dia kumpulkan dari berbagai macam sahabat. Mumpung sahabat masih ramai, belum ada yang belum meninggal, dia nggak bisa tanya kepada Rasulullah kenapa? Karena Rasulullah sudah meninggal. Demikian ikhwah. Akhirnya orang-orang pun berkumpul di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bertanya di hadapan Ibnu Abbas, bertanya kepada Ibnu Abbas, dan itu dilihat oleh teman Ibnu Abbas tadi yang diajak oleh sahabat yang Ansori tadi itu. Apa katanya? Hadzal fata kana aqalu minni. Dia lebih berakal daripada aku, katanya. Itu pengakuan ya teman Ibnu Abbas terhadap Ibnu Abbas. Demikian. Lanjut. Ucapannya bersegera meraih keberkahan ilmu ini, yakni gunakanlah dan manfaatkanlah kesempatan masa muda kalian untuk menuntut ilmu. Karena jika seseorang telah memasuki masa tua, dia tidak lagi memiliki semangat, daya ingat, dan kemampuan untuk menghafal seperti yang dia miliki pada usia mudanya. Ditambah tuntutan hidup dan tanggung jawab, pekerjaan, kesibukan, dan kepentingan lainnya, yang semua itu belum dipikul oleh anak muda. Itu ikhwah, perhatikan. Orang tua tuh begitu, ya. Nanti dia punya kewajiban ini, kewajiban itu. Antum jangan menuntut ilmu dengan harapan nantilah kalau sudah kerjaan saya mapan, nantilah kalau usaha saya sudah mapan. Tidak boleh begitu. Kenapa? Iya kalau mapan, kalau nggak mapan gimana? Siapa menjamin usaha antum akan mapan? Demikian. Siapa yang menjamin? Tak ada yang bisa menjamin. Makanya rahimanallahu wa iyyakum, ya, faraghaka qabla syughlik, ightanim faraghaka, artinya manfaatkan waktu lapangmu sebelum kamu itu masa
masa sibuk. Itu kenapa? Ada diskusi? Hah? Oh iya. Itu semua. Oke, jazakallahu. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya, jadi dalam masalah ini, mumpung masih ada waktu, ikhwah. Mumpung masih ada waktu, jangan katakan nanti. Nanti belum tentu, ikhwah. Saya sendiri rasakan waktu kuliah dulu, itu masya Allah. Saya rasakan dulu itu kalau lebih cerdas dibandingkan sekarang. Dulu itu rasanya ketika mendengar hadis nempel. Sekarang begitu dengar hadis, nanti 10 menit kemudian, apa tadi ya? Begitu ikhwah. Sudah berkurang daya ingat. Makanya mumpung antum masih muda, kalau bisa Al-Quran mungkin jangan sekedar hafal ya. Kalau sekedar hafal banyak orang yang sudah pernah hafal, tapi akhirnya hilang. Mungkinkan semasa muda, insya Allah sampai tua dia akan mungkin. Makanya pada masa muda inilah yang harus banyak menghafal, belajar. Mumpung masih jernih, masih kuat hafalannya. Demikian ikhwan, ya. Sehingga nanti ketika sudah tua, udah tinggal murojaah aja. Oh, ini pernah saya hafal. Udah begitu ikhwan. Tapi bayangkan ikhwan, ketika muda dia gunakan hanya untuk main game. Ketika muda hanya dia gunakan untuk main bola. WK sana, WK sini, WK sana. Demikian, party sana, party sini dan seterusnya. Demikian, tidak ada yang namanya menghafal. Ikhwah belajar harus menghafal. Ya, tidak bisa kita hanya sekedar jiping. Apa jiping? Ngaji kuping. Demikian, duduk, innalhamdulillah, subhanallah, pulang, hilang. Dah, harus ada yang dihafal. Itulah dia. Mumpung apa? Mumpung masa muda. Itu dia. Mumpung masa muda. Kalau sudah, ya Allah, kalau sudah nanti punya anak 1, 2, 3, 4, istri 1, 2, 3, 4, udah nggak pikir lagi, kawan. Asik menyelesaikan masalah keluarga aja udah. Belum lagi nanti antum diberi jabatan, diberi amanah ini, amanah itu. Allahu Akbar. Kapan lagi mau menghafal? Juz amma gak kelar-kelar. Jadi salafi sudah 30 tahun, juz amma gak kelar. Itu memalukan gak? Demikian. Ikhwah, kalau kita mau menghafal satu hari satu ayat. Amma yatasaalun. Hari Senin. Selasanya anin naba'il 'adzim. 3 tahun selesai gak juz amma? Satu baris untuk 3 hari. Juz amma 3 tahun selesai nggak? Selesai, ikhwah. Terus kalau yang sudah 15 tahun juz amma nggak selesai, jadi apa yang dihafalnya? Amma. Ya tasa. Hari kedua. Alun ketiga film. Demikian. Sebenarnya kita nggak mau. Kalau kita mau, insya Allah bisa. Bayangkan amma ya tasa 1 hari. Antum nggak bisa menghafal amma ya tasa 1 hari. Sampai nggak bisa. Sebodoh-bodoh orang dia bisa menghafal itu, tapi kenapa nggak kelar-kelar sudah 6 tahun? Juz amma aja, Ustaz, susah sekali. Hafal depan lupa belakang, hafal belakang lupa depan, hafal tengah depan belakang lupa, hafal tengah semua hilang. Demikian ikhwan, ya. Kenapa? Karena sudah banyak masalah, sudah banyak yang perlu diperhatikan. Anak-anak muda inilah yang harus memanfaatkan waktunya. Mumpung dia tidak punya beban, tidak punya tanggung jawab. Tanggung jawab dia hanya dirinya sendiri. Dia mempertanggungjawabkan dirinya sendiri, tidak ada tanggung jawab terhadap yang lain. Di saat itulah waktu yang sangat luar biasa untuk menghafal. Demikian ikhwan. Lanjut. Di samping itu, masa muda itu cepat berlalu, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala, tidaklah aku mengumpamakan masa muda kecuali seumpama sesuatu yang ada di lengan bajuku, lalu ia jatuh. Ucapannya, karena sesungguhnya kalian tidak mengetahui, barangkali kalian tidak bisa meraih apa yang kalian harapkan darinya, yakni seorang pemuda mungkin berharap bisa mendapatkan ilmu ini dan itu, menghafal sekian dan sekian, membaca buku sekian dan sekian, dan perkara-perkara lainnya yang diinginkannya. Namun dia tidak mendapatkannya. Akan tetapi jika dia mengerahkan kemampuan dirinya dengan baik,
memohon pertolongan kepada Allah, bersungguh-sungguh dalam memanfaatkan masa mudanya, maka dengan izin Allah dia bisa memperoleh kebaikan yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, sungguh kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Ucapannya, hendaknya sebagian dari kalian memberi faedah sebagian yang lain, yakni dorongan kepada anak-anak muda agar memanfaatkan pertemuan di antara mereka, yaitu diisi dengan saling bertukar faedah yang bermanfaat dan mengulang-ulang kajian ilmu dengan baik. Itu ikhwah. Jadi masa muda itu berlalu dengan cepat. Antum yang sekarang masih muda, masa muda mungkin nggak merasa, tapi setelah melewati, ya baru terasa. Seperti kemarin, kita teman-teman yang seusia saya, dulu ketika kita belum menikah, kita terpisah. Setelah selesai belajar terpisah, ketemu, yang ditanya apa? Sudah menikah? Udah. 5 tahun kemudian bertemu, apa yang ditanya? Berapa anak? Antum tahu sekarang ketika saya bertemu dengan teman-teman saya, apa yang kami tanya? Berapa apanya? Hah? Berapa apa kira-kira yang tanya? Hah? Berapa cucu? Kadang-kadang ditanya berapa istri. Tapi kadang-kadang. Tapi umumnya yang ditanya berapa cucu. Saya katakan cucu saya 1. Cucu saya sudah 10 kan? Bayangkan, sampai seperti itu. Jadi kalau kita lihat, dulu kita masih kecil, kita punya kakek, kita merasa, ih kakek tua. Kemudian kita dari anak kecil menjadi seorang yang dewasa, menikahlah kita. Maka kakek kita itu yang tadi itu sudah wafat. Kita lah yang menjadi seorang ayah, sudah punya anak. Kemudian setelah itu anak kita besar, anak kita menikah, dia punya anak, jadilah kita kakek. Yang tadinya kita melihat itu kakek tua, kita sekarang jadi kakek, dilihat cucu kita, ih kakek tua. Demikian ya, yang kakek kita sudah lewat, ayah kita sudah meninggal dunia. Sekarang kita tinggal menilai giliran. Jadi tidak ada lagi waktunya untuk berpangku tangan, ikhwan. Masa remaja ini yang masa luar biasa. Jangan tunggu nantilah saya akan menghafal kalau saya sudah menikah. Nonsen. Ikhwan, kalau sudah antum menikah untuk ketika bulan madu, mana ngapal bulan madu? Sarungan aja lah kerjaannya. Mana ada ngapal? Demikian ikhwan, ada cerita. Akan banyak yang dipikirkan, Dipikirkan anak pertama, lahir anak kedua, pikiran anak kedua, lahir anak ketiga, pikiran anak ketiga. Apakah selesai? Belum. Besar dia, masuk sekolah, pikirkan gimana uang sekolah dia. Yang ini belum selesai sekolah, anak kedua mau sekolah lagi, pikirkan uang sekolah dia. Ikhwah, kapan lagi kita berpikir untuk agama? Makanya ikhwah, mumpung di masa muda, itu waktu kita full. Kalau sudah menikah, sudah punya anak, sudah punya tanggung jawab, tinggal sisa-sisa waktu kita belajar. Makanya ikhwah, masa muda itu kalau sudah dilewati, baru kemarin saya lihat anak saya, masih terasa anak ini masih saya mandikan pakai ember. Sekarang dia sudah punya anak. Rasanya baru kemarin loh ikhwah. Baru kemarin tuh rasanya saya mandikan dia. Saya mandikan dia. Sekarang saya mandikan cucu saya. Bayangkan, anak saya yang saya mandikan dulu sudah punya anak, saya juga yang mandikan. Begitu ikhwah. Rasanya baru kemarin loh. Rasanya. Begitulah lewatnya. Cepat sekali lewat masa muda. Makanya antum, mumpung masa muda, jangan sia-siakan kesempatan. Wasiat kelima. Nasihat kelima di antara nasihat as-salaf rahimahullah taala kepada anak-anak muda, yaitu apa yang diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala. Dia sering berkata, wahai anak-anak muda, perhatikanlah kehidupan akhirat, carilah ia, karena kami sering melihat siapa yang mencari akhirat lalu dia mendapatkannya bersama dunia, dan kami tidak pernah melihat seseorang mencari dunia lalu dia mendapatkan akhirat bersama dunia.
Baik ikhwah, untuk wasiat kelima kita lanjutkan setelah coffee break ya, insyaallah. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Ali Mahmud Nasir Hafizahullah Ta'ala untuk penyampaian materi yang pertama. Sekarang adalah sesi kedua yaitu kopi. Silakan untuk para peserta menikmati hidangan ataupun minuman yang